Menyingkap rahasia doa Lailatul Qadar. Di antara doa yang dianjurkan untuk diperbanyak membacanya di malam-malam yang diharapkan terjadi Lailatul Qadar adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Aisyah. Ketika ia bertanya, garis bawah, wahai Rasulullah, apabila saya menjumpai malam Lailatul Qadar, dengan apa saya harus berdoa? Beliau bersabda, katakanlah Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu ani, ya Allah. Sesungguhnya engkau maha pengampun dan engkau mencintai seorang pemaaf. Maka ampunilah aku. Hadis Riwayat Ahmad, 24.322. Meminta maaf kepada Allah adalah sebuah hal yang sangat ditekankan di setiap keadaan. Anas bin Malik dia berkata, garis bawah, seorang laki-laki mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya bertanya, wahai Rasulullah, doa apa yang paling utama? Beliau menjawab, mintalah pemaafan dan kesehatan kepada Rabbmu di dunia dan akhirat. Kemudian datang lagi di hari yang kedua, dan bertanya, wahai Rasulullah, doa apa yang paling utama? Beliau menjawab, mintalah pemaafan dan kesehatan kepada Rabbmu di dunia dan akhirat. Kemudian datang lagi di hari yang ketiga, dan bertanya, wahai Nabi Allah, do petik terbalik apa yang paling utama? Beliau menawab, mintalah pemaafan dan kesehatan kepada Rabbmu di dunia dan akhirat. Dan jika kamu telah diberi maaf dan kesehatan di dunia dan akhirat, maka kamu telah beruntung. Hadis Riwayat Ibnu Majah 3848. Rasulullah yang merupakan manusia yang telah diampuni semua dosanya yang berlalu ataupun yang akan datang saja tetap memohon pemaafan Allah setiap hari setiap pagi dan petang. Ibnu Umar dia berkata, Rasulullah tidak pernah meninggalkan doa-doa tersebut ketika menjelang pagi dan sore, yaitu, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ampunan dan keselamatan dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ampunan dan keselamatan di dalam menjalankan dienku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Hadis Riwayat Ibnu Majah 3871. Lantas bagaimana dengan kita manusia biasa yang memiliki banyak dosa ini? Rasulullah, setiap anak Adam berdosa dan sebaik-baik mereka yang berdosa adalah mereka yang mau bertaubat. Hadis Riwayat Tirmidzi 2499. Adapun pengkhususan Lailatul Qadar dengan doa ini karena hikmah dan rahasia yang besar. Imam Ibnu Rajab menjelaskan, Rasulullah memerintahkan untuk meminta pemaafan dari Allah di Lailatul Qadar setelah bersungguh-sungguh beramal solih di malam itu dan 10 malam akhir Ramadan karena orang-orang yang arif berilmu tentang agama akan bersungguh-sungguh dalam beramal ibadah kemudian mereka tidak melihat diri mereka memiliki amal salih tidak secara tindak tanduk tidak pula secara ucapan. Mereka justru kembali meminta pemaafan Allah seperti orang-orang yang berbuat dosa dan kesalahan. Lataifu Al-Ma'arif 266. Merasa khawatir tidak diterimanya amal ibadah adalah ciri dari orang-orang yang bertakwa. Sedangkan takwa adalah tujuan dari syariat puasa. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini, dan orang-orang yang memberikan apa yang Rabb mereka berikan. Dengan hati yang takut. Al-Mukminun 60. Aisyah bertanya, apakah mereka orang-orang yang meminum khamar dan mencuri? Beliau menjawab, bukan, wahai putri Siddiq. Tapi mereka adalah orang-orang yang puasa, salat dan bersedekah. Mereka takut kalau amalan mereka tidak diterima. Mereka itulah orang yang bersegera dalam kebaikan. Hadis Riwayat Tirmidzi 3175. Asteris surga tidak sebanding dengan sedikitnya amal kita. Seorang hamba masuk surga sebenarnya adalah karena kebaikan dan rahmat dari Allah. Sedangkan amal ibadah adalah sebagai sebabnya saja, bukan sebagai ganti untuk masuk surga. Karena sesungguhnya tidak ada seorang pun yang mampu mengganti kenikmatan surga dengan amal ibadah yang ia lakukan. Surga teramat mahal, tidak sepadan dengan sedikitnya amal yang dilakukan oleh manusia, sampai pun Rasulullah. Seorang hamba masuk surga karena karunia dan kebaikan Allah. Inilah yang dikatakan oleh Nabi dalam sebuah hadits. Beliau bersabda, tidaklah seorang pun dari kalian yang diselamatkan oleh amalnya. Seseorang bertanya, Tuhan juga, wahai Rasulullah. Beliau menjawab, tidak juga aku, kecuali bila Allah melimpahkan ampunan dan rahmat padaku. Oleh karena itulah, di Lailatul Qadar kita diperintahkan untuk meminta pemaafan dari Allah atas dosa dan kesalahan kita, kekurangan kita dalam beribadah, ketidakmaksimalnya kita menjadi hamba Allah, des.
Jangan sampai kita mengira bahwa dengan mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar yang nilainya setara dengan 1000 bulan atau setara dengan 83 tahun 4 bulan kemudian kita lantas dapat masuk surga. Tidak demikian. Sesungguhnya kita dapat masuk surga karena ampunan, pemaafan dan rahmat Allah. Karena itulah diperintahkan banyak-banyak minta pemaafan Allah. Dengan itu diharapkan amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah dan Allah pun melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat masuk surga. Semoga bermanfaat. Ditulis oleh Zahir Al-Minangkabawi.